Oke teman-teman, selamat datang di Mr. AB Channel. Siang ini kita lagi berada di Grey 1 Mr. AB Barbershop Kediri. Dan kita lagi jalan ya, ini mau lihat kondisi pagi ini di Grey 1 ya. Jadi ini kita jalan di teras ya teman-teman. Nah jadi teman-teman yang antri biasanya di depan kayak gini bisa sambil ngopi ya teman-teman. Nah ini kita masuk aja, kita coba lihat kegiatan atau aktivitasnya mas-masnya di sini. Nah ini ada yang motong rambut, ini Mas Yohan. Nah, yang tengah ini ada Mas Deril, ini lagi bersih-bersih ya, habis nyukur kayaknya. Nah di ujung ada Mas Ubed. Nah jadi untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan bermanfaat. Oke, jadi ini kita mau bahas tentang bagaimana teman-teman yang di luar sana yang masih belum punya pekerjaan itu bisa bekerja itu caranya gimana. Nah itu kalau di tempat kita itu harus ikut pelatihan atau belajar motong rambut ya. Ini mau otodidak atau mau kursus, terserah lah teman-teman caranya gimana. Nah kalau udah mulai bisa motong rambut dengan baik dan benar, nanti bisa melamar kerja seperti itu. Cuman kalau di Grey kita itu rata-rata kita pasti ngambil dari anak-anak didik kita sendiri. Jadi teman-teman ini kita kerjakan ya, terutama di Grey kita. Kalaupun sudah full, nanti kita salurkan kerja ke teman-teman owner yang lainnya, seperti itu teman-teman. Jadi di tempat kita alhamdulillah rame ya ini, walaupun ini Kediri juga diguyur hujan. Jadi ini udah mulai hujan ya setiap hari di Kediri. Jadi mudah-mudahan di tempat teman-teman yang lain juga nantinya rame ya seperti ini. Dan pastikan nanti apa ya teman-teman, kalau kita bikin usaha potong rambut itu yang penting bermasyarakat dan jangan lupa terus berkomunikasi ya. Jadi ini yang penting banget itu adalah komunikasi, karena tanpa komunikasi pasti ya bakalan ini ya, sering ada konflik atau sering cekcok ya antara tukang cukur sama pelanggan, karena mungkin potongannya jadi kurang maksimal itu gara-gara komunikasinya nggak jalan gitu. Jadi jangan sampai pelanggan yang masuk itu atau pelanggan baru itu rata-rata kan pasti pengennya kayak Mas cukur kayak biasanya Mas. Nah ini sedangkan tukang cukurnya kan ya pasti ada peremajaan, jadi mungkin ada regenerasinya. Jadi tukang cukur itu nggak bisa ya di kayak main tebakan gitu cukur kayak biasanya ya nggak bisa gitu. Jadi minimal ya harus komunikasi, pengen potong rambut tipisnya seberapa, nanti hasil akhirnya seperti apa, guntingannya mau pendek atau mau dibelah kemana itu harus disampaikan ya teman-teman. Nah jadi ini Mas Yohan ini juga di depan kita ini lagi bikin potongan fade ya, jadi yang sampai bersih gitu gradasinya. Jadi tempat kita ini benar-benar di pinggiran ya, di Kabupaten Kediri, bukan di tengah kota. Dan alhamdulillah itu tempat kita ini udah tidak sewa, jadi ini alhamdulillah udah milik sendiri. Jadi kita ya itu nggak pernah bayar sewa teman-teman. Makanya tempat kita itu selalu memproses generasinya tukang cukur di sini. Jadi teman-teman kemarin banyak yang tanya ya, kebetulan di grup Facebook kita itu di info lowongan tukang cukur itu kebetulan milik kita, lebih daripada 37.000 yaitu membernya yang ada di dalamnya. Itu banyak yang nggak seneng ya dengan kegiatan pelatihan. Kalau kita sih nggak gitu ya teman-teman, kita memang mendukung penuh ya, bahkan dimanapun tempat pelatihan itu berada itu bagus teman-teman. Karena apa, orang yang nganggur itu banyak sekali gitu. Dan teman-teman yang nggak seneng ini ya mungkin kebanyakan mikirnya mereka jadi kayak merasa kebanyakan tukang cukur, akhirnya terlalu padat tukang cukur. Nah saya kira tidak seperti itu ya. Sebanyak-banyaknya tukang cukur itu pasti orang yang cukur itu ya tetap lebih banyak gitu. Nah ini apa jadinya ketika ada orang yang pengen sekolah atau ngambil jurusan pendidikan olahraga, nanti pengen jadi guru olahraga, nah sedangkan guru olahraganya udah penuh misalkan gitu ya, itu nggak seperti itu. Pasti ada yang udah tua, ada yang pensiun, jadi apalagi ada yang sakit. Nah itu di situ yang dimaksudnya generasi di situ. Jadi intinya mungkin teman-teman di luar sana yang masih motong rambut ya, mungkin sampai umur 50 atau 60 tahun itu masih beraktivitas nyukur atau masih mengerjakan sendiri, ya itu saya doakan mudah-mudahan segera dapat partner kerja atau dapat ewang ya kalau di Jawa itu. Jadi supaya kerja ini nggak sendirian teman-teman. Nah nanti kalau kita sudah usianya juga udah menginjak ke 40 tahun ke atas ya, kita pengennya juga lebih dekat dengan keluarga dan usaha kita bisa jalan tanpa kita yang mengerjakan sendiri, seperti itu teman-teman. Jadi usaha yang berkembang itu ya pengennya berkembang ya, itu jangan dikerjakan sendiri. Jadi seperti ini ya, kita memfasilitasi teman-teman yang pengen kerja di sini supaya teman-teman juga bisa bekerja. Jadi untuk penghasilannya ya kita bagi, nanti untuk sistem gajinya ya terserah teman-teman lah bagaimana baiknya dan sesuaikan dengan tarifnya, seperti itu. Jadi teman-teman yang di luar sana yang
mungkin baru tahu bahwa nyukur itu juga harus kursus seperti itu, ya memang begitu teman-teman, karena itu pilihan ya, mau otodidak atau lihat YouTube seperti ini ya, lihat tutorial-tutorial. Nah itu saya kira itu hanya untuk memotivasi dan menginspirasi teman-teman ya, untuk pemula ya, supaya teman-teman bisa mengawali dulu. Jadi seperti itu. Nah nanti untuk pematangannya teman-teman bisa ambil program pelatihan. Itu pun nggak harus di tempat kita teman-teman. Teman-teman cari yang terdekat boleh ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan dengan video kita di siang hari ini mudah-mudahan memberikan manfaat dan memberi penyemangat baru ya untuk teman-teman pemula semuanya. Jangan lupa terus belajar, semangat, dan sampai ketemu di video kita yang selanjutnya.